Halo guys, bukan David di sini dan aku adalah Robert Adrian. Ya, benar. Nama aku bukan David tapi Robert. Oke, pada kali ini kita akan membuat sebuah smartphone yang sudah agak beberapa bulan yang lalu di launching di Indonesia, yaitu Poco X3 Pro. Kita akan membahas soal Poco X3 Pro dari hal yang besar sampai hal yang kecil yang perlu dikulik-kulik. Nah, pertanyaannya, mengapa Poco X3 Pro ini tidak dirilis berbarengan dengan Mi 10 series? Jawabannya pasti tidak nyambung sekali ya. Tidak ada urusannya antara Mi 10 dengan Poco X3 Pro ini. Ya, ini hanya sebuah jokes kecil-kecilan lah ya, biar gak gitu sepaneng. Dan pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah Poco X3 Pro ini worth it untuk dibeli? Simak video review berikut ini. Hal yang pertama akan kita bahas adalah sebuah desain. Desain dari Poco X3 Pro ini tidak berbeda jauh dengan Poco X3 NFC. Malah sama persis dengan Poco X3 NFC secara desain. Dari look depannya, look belakangnya, ya samping kanan, samping kiri, sama saja. Oke, tetap akan aku bahas satu persatu. Di bagian kanan kita akan melihat sebuah volume pengeras suara dan volume penurun suara. Berikutnya kita akan melihat ada tombol fingerprint bersatu dengan tombol power off, yang mana ini adalah tombol all-in-one key. Artinya kita bisa menggunakan fingerprint dan menggunakan tombol power off juga. Di bagian atas kita akan melihat infrared blaster, kemudian ada mic, dan berikutnya juga ada proximity sensor, yang mana proximity sensor adalah gunanya untuk mendeteksi cahaya sekitar agar brightness pada smartphone kita bisa ke-adjust secara auto atau secara otomatis. Dan berikutnya di bagian kiri kita akan melihat sebuah slot SIM card, yang mana ini adalah slot hybrid yang bisa bisa dual SIM sekaligus, atau kalian memilih satu SIM dan satu micro SD. Dan di bagian bawah kita akan melihat sebuah speaker. Ini adalah speaker stereo ya, bisa dibilang, karena sebenarnya ini memiliki dua speaker. Yang pertama ada di bagian atas sini, yang aku maksud bukan di atas dekatnya infrared blaster dan mic ya, melainkan di bagian bawah-bawahnya sedikit di atasnya kamera. Kita lanjut ke topik. Di bagian bawah kita akan melihat port USB Type-C, kemudian ada mic juga, dan ada speaker, dan tak lupa ada jack audio 3,5 mm. Dan di bagian belakang desainnya sama saja ya dengan Poco X3 NFC, yaitu dengan buton kamera seperti ini. Untuk experience-nya sendiri menggunakan Poco X3 Pro ini, secara speakernya benar-benar cukupan saja, nggak nendang-nendang banget, juga nggak cempreng-cempreng banget, jadi sudah cukupan lah. Biasanya juga mantap cukupan, kemudian treble-nya juga mantap, low-nya mantap, mid-nya juga cukupan. Dan di bagian depan kita akan melihat sebuah kamera, yang mana kameranya ini berbentuk panjol seperti Poco X3 NFC persis. Di bagian tengah simetris, di tengah bulatan kecil gitu. Hal yang kedua akan kita bahas adalah sebuah layar. Layar dari Poco X3 Pro ini menggunakan layar LCD IPS biasa dan sudah berbentang 6,67 inci, yang mana ini merupakan termasuknya cukup luas jangkauannya dengan tangan kita, jadi bisa terlihat cukup compact menurutku, karena tanganku cukup lumayan besar, jadi nggak kecil-kecil banget. Tapi kalau handphone kayak zaman dulu nih, 5,5 inch cukupan, tapi kalau sampai 5 inci saja atau 5,3 inci terlihat cukup kecil. Dan untuk Poco X3 Pro ini sudah mendukung refresh rate sebesar 120 Hz. Kayaknya dulu Poco X3 NFC juga sudah support 120 Hz deh. Iya benar, sudah support 120 Hz. Melainkan tapi hanya LCD IPS saja. Ya sama seperti Poco X3 Pro ini. Untuk Poco X3 Pro ini menggunakan resolusi hanya Full HD Plus saja, yaitu 2340 pixel kali 1080 pixel. Jadi kalau kalian yang memilih handphone ini untuk daily driver atau penggunaan sehari-hari dengan ingin layarnya 4K atau 2K, dirasa-rasa bukan ini jawabannya. Dan juga untuk Poco X3 Pro ini hanya mendukung LCD. Jadi kalau bisa dibilang, ya untuk aku pribadi aku lebih suka AMOLED ketimbang LCD, karena di mata tuh lebih gonjreng dan lebih nggak sakit lah ya matanya. Untuk
rasio dari Poco X3 Pro ini seperti biasa lah, hanya 20:9, jadi nggak spesial-spesial banget dan sudah umum banget di tahun 2020 dan 2021 ini. Sudah aku sebutkan untuk user experience-nya dalam penggunaan layar ini, aku lebih suka kepada layar AMOLED ketimbang layar LCD IPS, meskipun layar LCD IPS-nya bisa mencapai 120 Hz. Dan untuk layar 2K atau Full HD Plus ke 2K itu kayak menurutku kurang berasa banget. Aku sudah mencoba untuk smartphone Mi 11 dan hasilnya menurutku sama saja sih, jadi kayak di mata telanjang gini tidak benar-benar kelihatan. Hal yang ketiga akan kita bahas adalah sebuah platform OS. Tentunya untuk Poco X3 Pro ini menggunakan MIUI for Poco. Ini ya sudah menggunakan MIUI versi 12 biasa, bukan 12.5. Aku nggak tahu sih kapan bisa dapat update-nya ke 12.5. Menurutku kalau udah update ke 12.5, mungkin performanya atau haptic feedback-nya lebih di-upgrade dan lebih oke. Untuk Poco X3 Pro ini menggunakan Android versi 11. Ya benar, ini adalah Android versi terbaru di tahun 2021. Berikutnya hal keempat yang akan kita bahas adalah sebuah performa. Nah, inilah jagoannya di mid-range yang bisa mendapatkan performa yang benar-benar mantap. Poco X3 Pro ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 860 yang artinya ini menggunakan Qualcomm kepala 8 series. Kalian tahu sendirilah bahwa Qualcomm Snapdragon seri 800 itu merupakan prosesor yang biasa digunakan pada handphone flagship. Fabrikasi dari Poco X3 Pro ini hanya menggunakan 7 nanometer saja. Ya 7 nanometer itu jangan saja sebenarnya, sudah benar-benar cukup, bisa dibilang lumayan banter. Ya nggak lumayan lagi, banter. Apa sih sebenarnya, kayak mungkin upgrade dari 860 ke 870 itu menurutku tidak ada upgrade yang cukup signifikan, atau 860 deh ke 888 atau 888 itu kayak belum ada upgrade yang cukup signifikan menurutku pribadi. Jadi kalau kalian merasa nyaman, stay aja di generasi sebelumnya, apalagi yang pastinya kalau generasi sebelumnya itu harganya cukup lebih terjangkau, nggak mahal-mahal banget. Untuk Poco X3 Pro ini dibalut dengan CPU octa-core Kryo, dan tentunya untuk grafis ia menggunakan Adreno 640, apalagi ia ditemani dengan RAM 6GB dengan memori sebesar 128GB dengan tipe penyimpanan yaitu UFS Storage 3.1. Untuk user experience-nya sendiri dalam performanya untuk digunakan pada multitasking benar-benar lancar banget sih, tidak ada nge-lag sama sekali dan tidak ada penurunan performa. Berikutnya untuk bermain game, beberapa video yang lalu aku sudah bermain game, ada game, oke kita akan bahas game PUBG terlebih dahulu. Game PUBG bisa digunakan pada resolusi atau grafik smooth ekstrim atau sampai mentoknya HDR ekstrim. Wah mantap nggak tuh sampai HDR ekstrim. Tetapi aku sendiri menggunakan performanya kemarin yang mencoba bermain game PUBG hanya di smooth extreme. Oke, berikutnya kita akan beralih kepada game kedua yaitu game Mobile Legends. Game Mobile Legends aku menggunakan settingan grafik hanya di ultra, malahan sampai ultra hover mode on, kemudian kayaknya shadowku aku onin mentok rata kanan lah, dan hasilnya menurutku pribadi bisa mencapai 60 frame per second. Dan berikutnya untuk game Genshin Impact. Nah, di sini aku hanya dipatok pada defaultnya dari si handphone ini, yaitu menggunakan settingan medium. Dan aku benar-benar hanya bisa menggunakan, ya sebenarnya bisa sih di overclock hingga 60 frame per second, grafiknya di mentok-mentokin. Cuman aku hanya menggunakan defaultnya saja, karena aku merasa kayak eman-eman banget sih kalau umpama handphone sampai digeber gitu. Apalagi di suasana pas aku kemarin nyoba untuk bermain game, suasananya cukup panas, bukan panas handphonenya maksudnya, tapi ruangannya cukup panas dan tidak ada AC, jadi aku merasa kayak handphonenya kayak digeber gitu, kayak masih eman-eman sih. User experience-nya menurutku cukup bagus, jadi untuk performanya aku bisa bilang cukup jempol dan oke. Setelah kita membahas soal performa, selanjutnya kita akan membahas soal
sisi kamera. Nah, di sini perbedaannya dengan Poco X3 NFC, yang mana dulu Poco X3 NFC menggunakan resolusi sebesar 64 megapiksel. Untuk Poco X3 Pro ini hanya menggunakan kamera utamanya yaitu 48 megapiksel f1.8, itu menggunakan Sony IMX482 kayaknya. Jadi yang Poco F3 menggunakan 582, yang ini hanya 482. Kemudian untuk ultra wide angle-nya yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dengan aperture 2,2 dan jangkauan luasnya yaitu 119 derajat. Jadi ini hanya mentok di 0,6 kali aja kalau di bagian kameranya, masukku di softwarenya. Dan berikutnya kita memiliki dua lensa gimmick, yaitu lensa depth sensor dan makro sebesar 2 megapiksel dengan aperture 2,4. Untuk perekaman videonya sendiri di kamera ultra wide angle-nya hanya mentok di 1080 30 frame per second. Kemudian untuk perekaman utamanya di main kameranya 48 megapikselnya, ia hanya mentok di resolusi 4K 30 frame per second. Namun dia bisa menggunakan resolusi 1080 pixel di 60 frame per second. Untuk user experience sendiri menurutku cukup-cukupan aja, karena ini handphone mid range untuk gaming tuh tidak bisa dijangkau untuk kameranya menurutku pribadi, karena namanya handphone untuk ngegame ya seadanya saja lah gitu untuk fotografinya atau videografinya. Kemudian kita berbalik pada kamera depannya. Kamera depannya ini memiliki desain spandrel bunderan kayak gini dan cukup simetris. Ya lagi-lagi sama kayak Poco X3 NFC. Ia memiliki resolusi sebesar 20 megapiksel dengan aperture 2,2. Untuk perekamannya video sendiri, ia mentok di hanya 1080 piksel 30 frame per second. Dari dulu sampai sekarang memang Xiaomi belum mengupgrade dari sisi kamera depannya. Hanya handphone flagshipnya yang bisa mendapatkan 60 frame per second. Contohnya Mi 11 dan yang kemarin barusan launching Mi 11 Ultra dan Mi 11 Pro. Hanya masih ketiga handphone itu yang bisa menggunakan 60 frame per second. Segudang fitur keamanan pada Poco X3 Pro ini sudah dilengkapi dengan fingerprint. Yang tentunya fingerprint dari Poco X3 Pro ini sangat terbilang cukup cepet banget sih, nggak selemot handphone dulu. Kemudian ada keamanan berikutnya yaitu 2 dimensi face unlock atau pembuka wajah bahasa Indonesianya. Tapi aku kurang rekomendasi aja sih untuk penggunaan face unlock-nya, karena bisa dibilang kurang cukup aman. Ya bukan kurang cukup aman ya, tapi aku nggak begitu senang face unlock-nya karena tidak serasa kayak kurang aman aja ya, karena tidak memiliki biometrik sebagai face unlock 3D gitu. Sayangnya Poco X3 Pro ini hanya menggunakan 2D saja. Selanjutnya kita akan membahas soal baterai dari Poco X3 Pro ini. Baterai Poco dari X Pro ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Apalagi kalau baterainya habis, Poco menyediakan kabel charger sebesar 33 watt yang hanya membutuhkan waktu sekitar hanya kurang lebih 1 jaman sudah bisa penuh. Untuk user experience-nya sendiri dalam penggunaan Poco X3 Pro ini, SOT bisa mencapai 6-7 jam, jadi benar-benar bisa dibilang cukup irit. Bermain game saja baterainya menurutnya hanya berapa persen tuh, 7%, 6% atau kalau bermainnya 1 jam 2 jam maklum habisnya sampai 20%. Tapi kalau hanya bermain setengah jam, 1 jam 45 menitan lah hanya habis di 8%, 7%. Jadi bisa dibilang user experience-nya cukup mantap untuk sisi baterai. Nah, berikutnya kita akan melihat, kalian akan melihat hasil foto dan video dari Poco X3 Pro ini. Menurut kalian bagaimana sih hasilnya? Apakah terbilang jelek atau mungkin bagus atau biasa cukupan saja? Kalian bisa menilai sendiri. Ya, ini adalah perekaman lensa ultra wide angle
di resolusi 1080 30 frame per second ya, dan ini adalah hasilnya ya. Ini adalah perekaman 1080 60 frame per second di Poco X3 Pro. Bagaimana hasilnya, saya bilang atau enggak bisa dilihat sendiri. Dan ini adalah perekaman kamera belakang lensa utama di 4K 30 frame per second. Bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri ya guys. Ini adalah perekaman kamera depan dari Poco X3 Pro, resolusi 1080 30 frame per second. Bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Oke, menurutku pribadi secara user experience itu sendiri menggunakan Poco X3 Pro, aku bisa bilang kalau kalian minat handphone ini sebagai untuk bermain game, bisa dibilang cukup worth it banget. Kalau kalian upgrade dari X3 NFC ke Poco X3 Pro ini hanya untuk kamera, dirasa-rasa memang nggak usah dibelilah ya, karena percuma banget kalian hanya upgrade untuk dari segi kamera. Dan lagi ini harganya cukup terjangkau, yaitu hanya 3,4 juta. Oke, pertanyaannya untuk kalian wajib beli Poco X3 Pro ini nggak sih sebenarnya? Kalau kalian memang butuh smartphone dengan budget yang benar-benar mepet dan hanya memiliki budget mungkin 3 juta atau 4 juta, inilah jawabannya. Mungkin Poco X3 Pro atau Poco X3 nanti benar-benar worth it kalau kalian ingin bermain game dengan budget yang cukup murah. Tapi kalau dari segi kamera, mending skip aja lah ya, bukan ini jawabannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video review Poco X3 Pro ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari aku. Berikutnya, jika kalian suka dengan video kayak gini, like aja video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya sudahlah, share video ini aja ke teman-teman kalian agar viewernya makin menambah. Dan jika kalian belum paham tentang apa video ini, ya udahlah, putar ulang video ini ya kalian paham. Dan oke, aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye. Oke, ngomong-ngomong ini sebenarnya untuk Poco X3 Pro ini cukup worth it untuk bermain game.